Dalam video ini kita mendalami cara menggunakan Bluehost File Manager untuk mengunggah dan mengedit file situs web kamu tanpa memerlukan FTP atau perangkat lunak yang rumit. Apa kabar semuanya? Nama gue Rick Hansker dan di channel ini kita langsung ke intinya untuk membantumu membangun situs web pertama kamu dengan mudah. Kamu akan belajar cara mengakses pengelola file, mengunggah file baru, mengedit file yang ada dan menjaga situs kamu tetap teratur. Semuanya dari dalam dashboard Bluehost kamu. Pendekatan berbasis dashboard untuk mengelola file. Begitu banyak pemula berasumsi bahwa mengelola file situs web memerlukan aplikasi FTP khusus atau alat baris perintah. Meskipun metode tersebut kuat, pengelola file berbasis cPanel Bluehost memberimu cara grafis untuk menangani tugas-tugas seperti mengunggah gambar, memperbarui HTML, atau mengatur file WordPress kamu. Alat bawaan ini memudahkan untuk memelihara situs kamu tanpa meninggalkan browser kamu. Sekarang, jika kamu belum memiliki akun Bluehost, kamu dapat langsung mengklik link di bawah di dalam deskripsi ini untuk menyiapkan hosting. Ketika kamu mengklik link itu akan membawamu ke halaman ini tepat di sini, di mana kamu bisa scroll ke bawah, kamu dapat memilih antara salah satu dari 3 paket mereka yang berbeda. Sekarang sebagian besar dari kamu, paket starter akan lebih dari cukup. Mereka mengatakan itu bagus untuk situs web atau blog sederhana. Jika kamu membutuhkan lebih dari itu, seperti paket bisnis, yang mereka katakan ideal untuk banyak situs yang membutuhkan penyimpanan, keamanan, dan cadangan. Itu akan menjadi pilihan yang baik untukmu. Dan bagi mereka dengan situs e-commerce yang berkembang pesat, e-commerce esensial akan memberimu semua alat yang kamu butuhkan untuk menjalankan toko e-commerce yang sukses. Jadi cukup klik pilih paket setelah kamu memilih paket yang tepat untukmu. Dan di sini kamu akan dapat mencari domain kamu dan kamu mendapatkan domain gratis untuk tahun pertama dengan semua paket ini. Aku akan melakukannya nanti dan pergi ke pembayaran sekarang di mana kamu dapat melihat hanya seharga Rp2.174.000 itu akan memberimu 3 tahun hosting dengan Bluehost yang merupakan penawaran yang fantastis. Sekarang, mungkin kamu tidak ingin berkomitmen selama itu. Kamu dapat memilih opsi 1 tahun dan itu akan memakan sedikit uang di muka, tapi itu akan menjadi lebih mahal per bulan secara efektif. Silakan tentukan pilihanmu dan hal yang paling luar biasa tentang Bluehost adalah mereka memiliki jaminan uang kembali 30 hari. Jadi kamu dapat mencobanya, melihat apakah itu tepat untukmu dan membuat keputusan dalam 30 hari pertama. Sekali lagi, link ada di deskripsi untuk memulai dengan Bluehost. Mengakses pengelola file. Sekarang sebelum kamu dapat mengedit atau mengunggah apapun, kamu perlu tahu di mana letak pengelola file. Jadi langkah pertama masuk ke akun Bluehost kamu. Setelah kamu berada di dalam dashboard, kamu akan melihat menu navigasi samping di sebelah kiri. Langkah kedua, buka menu hosting. Klik pada hosting di menu sebelah kiri. Bagian ini menunjukkan detail tentang paket hosting kamu dan menyediakan akses ke alat seperti pengelola file, pengelola domain, dan manajemen berbasis data. Langkah 3, luncurkan pengelola file. Di bawah hosting, temukan pengelola file. Ini mungkin muncul langsung di link cepat atau di bawah subjudul seperti cPanel atau lanjutan tergantung pada versi dashboard kamu. Klik pengelola file untuk meluncurkannya di tab baru. Jika diminta, pilih opsi web root public underscore HTML dan pilih untuk menampilkan file tersembunyi. File tersembunyi seperti .htaccess seringkali berisi pengaturan konfigurasi penting. Jadi mari kita lakukan itu sekarang. Di bawah hosting, kita akan klik di sini di sisi kiri dan pengelola file. Tepat di sini adalah tempat yang kita tuju. Jadi kita akan lanjut mengklik itu dan itu akan dibuka ke jendela baru di sini. Ketika pengelola file terbuka, antar mukanya mungkin menyerupai penjelajah file komputer kamu atau setidaknya penjelajah file komputer kamu dari tahun 2005. Sekarang, pohon direktori muncul di sebelah kiri dan panel utama menunjukkan isi dari folder yang dipilih. Folder public underscore HTML untuk sebagian besar situs web. Direktori public underscore HTML adalah folder root yang menyimpan semua file yang dapat diakses secara publik. Jika kamu menjalankan situs WordPress, maka kamu akan melihat folder seperti wp-content, wp-admin, dan wp-includes di dalamnya. Untuk situs statis, file HTML, gambar, dan style sheet kamu tinggal di sini. Mengklik folder pohon di sebelah kiri mengungkapkan isinya di sebelah kanan. Jadi, melihat ke sebelah kiri, kita akan mengklik file public underscore HTML itu. Dan di sini kita bisa melihat semua folder lain di dalamnya. Jadi, kita punya, kamu tahu, situs web yang berbeda di sini dan file WordPress yang berbeda di bawahnya. Icon dan bilah alat. Di bagian atas pengelola file, kamu akan melihat icon untuk tindakan umum, unggah, unduh, hapus, ganti nama, edit kode, izin, dan kompres atau ekstrak. Arahkan kursor ke setiap icon untuk mendapatkan tip alat. Untuk mendapatkan tooltip. Mengklik kanan pada file atau folder memunculkan menu konteks dengan opsi yang sama. Memahami icon-icon ini adalah kunci untuk bekerja secara efisien. File tersembunyi dan pengaturan. Beberapa file konfigurasi penting disembunyikan secara default. Untuk menampilkannya, klik pengaturan di sudut kanan atas dan centang tampilkan file tersembunyi. File tersembunyi mungkin termasuk .htaccess, .env, atau php.ini. Hanya ubah ini jika kamu tahu apa yang mereka lakukan. Kesalahan dapat merusak situs kamu. Mengunggah file. Pengelola file membuat
penambahan file baru ke situs kamu menjadi mudah. Langkah 1, pilih folder tujuan. Jadi klik pada folder tempat kamu ingin mengunggah file. Misalnya, jika kamu menambahkan gambar ke postingan blog, buka public_html dan pergi ke wp-content lalu uploads atau direktori lain pilihan kamu. Jadi kita akan pergi ke folder wp-content ini di sini dan di sini ada folder uploads. Jadi ini mungkin tempat yang kita tuju untuk mengunggah beberapa gambar. Langkah 2, mulai pengunggahan. Dengan direktori target yang kamu pilih, klik ikon unggah di bilah alat di bagian atas. Tab baru atau jendela modal muncul dengan tombol pilih file. Klik tombol ini dan cari file di komputer kamu yang ingin kamu unggah. Kamu dapat mengunggah banyak file satu persatu, tetapi perhatikan batas ukurannya. Bluehost mengizinkan file hingga sekitar 500 MB melalui pengelola file. Untuk file yang lebih besar, gunakan klien FTP atau kompres file menjadi arsip zip. Jadi, jika ini adalah tempat kamu ingin lanjut mengunggah sesuatu, kita bisa lanjut mengklik unggah tepat di sini. Dan sekali lagi, ini akan membuka jendela baru di sini, di mana kita bisa lanjut memilih file kita atau cukup menjatuhkannya tepat di sini. Langkah 3, menimpa file yang ada. Saat mengunggah file dengan nama yang sama dengan yang sudah ada, centang opsi timpa jika tersedia. Menimpa memungkinkan kamu untuk mengganti versi yang sudah usang, seperti memperbarui gambar atau style sheet. Jangan lupa untuk mencentang kotak ini. Pengelola file mungkin mengunggah file tersebut, tetapi mengganti namanya secara otomatis. Membiarkan versi lama tetap utuh, selalu periksa ulang bahwa file yang benar telah menggantikan yang lama. Langkah 4, pantau progres pengunggahan. Setelah kamu memilih file kamu akan melihat bilah progres. Tunggu hingga mencapai 100% dan menunjukkan pesan sukses. Jika kamu berpindah sebelum pengunggahan selesai, prosesnya mungkin batal. Setelah selesai, tutup jendela pengunggahan dan kembali ke layar utama pengelola file. Kamu akan melihat file baru kamu terdaftar di direktori. Mengedit file secara langsung di pengelola file. Sekarang ada kalanya kamu perlu mengedit kode dengan cepat. Mungkin kamu sedang menyesuaikan CSS, memperbaiki kesalahan ketik HTML, atau memperbarui file konfigurasi PHP. Pengelola file menawarkan editor bawaan untuk tugas-tugas ini. Langkah 1, temukan file yang akan diedit. Di antar muka pengelola file, klik file yang ingin kamu ubah. Bisa berupa halaman HTML, file CSS, atau bahkan skrip PHP. Menyorot file menyiapkannya untuk pengeditan. Langkah 2, pilih edit atau edit kode. Di bilah alat, klik edit atau edit kode. Opsi edit standar membuka editor teks sederhana untuk file dasar. Edit kode meluncurkan editor dengan penyorotan sintaks dan nomor baris. Praktis untuk file kode. Sebuah pop-up mungkin memperingatkan kamu untuk mencadangkan file sebelum mengedit. Klik edit di pop-up untuk melanjutkan. Langkah 3, buat perubahan kamu. Editor akan membuka jendela baru. Kamu dapat scroll kode, menambah baris baru, menghapus konten, atau menyesuaikan pemformatan. Misalnya, untuk mengubah warna latar belakang pada situs statis, temukan definisi CSS, dan sesuaikan nilai warnanya. Untuk mengubah konfigurasi WordPress, sesuaikan pengaturan dengan hati-hati seperti kredensial basis data di file wp-config.php. Selalu periksa ulang apa yang kamu ubah. Titik koma atau kurung yang salah tempat dapat menyebabkan kesalahan. Langkah 4, simpan dan tutup. Setelah selesai mengedit, klik simpan perubahan di sudut kanan atas editor. Pesan sukses berwarna hijau akan mengonfirmasi penyimpanan tersebut. Kemudian tutup jendela editor, kembali ke pengelola file utama untuk melihat file kamu yang diperbarui. Bersihkan cache browser kamu atau muat ulang situs kamu untuk melihat perubahan secara langsung. Membuat, memindahkan, dan menghapus file. Manajemen file bukan hanya tentang mengunggah dan mengedit. Kamu mungkin perlu membuat file baru, memindahkan item, atau menghapus file yang tidak digunakan untuk menjaga situs kamu tetap teratur. Membuat file dan folder baru, klik plus file atau plus folder tergantung pada versi pengelola file kamu. Untuk membuat file atau direktori baru, masukkan nama, pilih tujuan, dan klik buat. Gunakan ini untuk memulai halaman HTML baru, menambahkan file CSS custom, atau mengatur unggahan ke dalam folder. Memindahkan dan menyalin file. Sekarang pilih file atau folder yang ingin kamu pindahkan. Klik pindah atau salin di bilah alat. Sebuah perintah akan menanyakan jalur tujuan. Masukkan jalur lengkap. Misalnya /public_html/assets/image dan klik pindah file. Menyalin menduplikasi file ke lokasi lain sementara memindahkan menghapusnya dari folder asli dan menempatkannya di tujuan baru. Menghapus dan memulihkan file. Pilih file dan klik hapus. Pengelola file memindahkannya ke tempat sampah secara default. Sekarang, jika kamu tidak sengaja menghapus sesuatu, buka folder tempat sampah di sidebar kiri. Pilih file dan klik pulihkan. Hapus item secara permanen dari tempat sampah untuk membebaskan ruang. Mengelola izin dan keamanan. Izin file mengontrol siapa yang dapat membaca, menulis, dan mengeksekusi file. Izin yang salah dikonfigurasi dapat mengekspos situs kamu ke penyerang atau memblokir skrip agar tidak berjalan dengan benar. Melihat dan mengubah izin.
Di pengelola file, pilih file dan klik izin atau klik kanan dan pilih ubah izin. Kotak dialog menunjukkan izin pemilik, grup, dan publik. Baca, tulis, atau eksekusi. Untuk sebagian besar file, izin harus diatur ke 644 atau pemilik dapat membaca dan menulis, orang lain hanya dapat membaca. Dan folder harus 755 atau pemilik dapat membaca, menulis, dan mengeksekusi sementara, yang lain hanya dapat membaca dan mengeksekusi. Sesuaikan kotak centang sebagaimana mestinya dan klik ubah izin. Mengamankan file sensitif. Hindari mengatur izin eksekusi pada file yang tidak memerlukannya. Jangan pernah memberikan izin tulis ke wp-config.php atau .htaccess, kecuali kamu sedang aktif mengeditnya. Setelah mengedit, kembalikan izin untuk membatasi akses tulis. Ini mencegah perubahan yang tidak sah oleh aktor jahat. Memproses dan mengekstrak arsip. Pengelola file memungkinkan kamu mengompres file ke dalam arsip zip atau mengekstrak file dari arsip. Ini berguna untuk cadangan atau mengunggah banyak file sekaligus. Mengompres file. Pilih beberapa file atau folder, klik kompres dan pilih jenis arsip. Biasanya zip, beri nama arsip dan klik kompres file. Setelah selesai, unduh file yang dikompres dengan memilihnya dan mengklik unduh. Unggah arsip zip ke direktori yang kamu inginkan. Pilih di pengelola file dan klik ekstrak. Pilih folder tujuan atau gunakan lokasi saat ini dan konfirmasi. Pengelola file akan membongkar file dan folder untukmu. Kapan menggunakan FTP alih-alih pengelola file? Jika kamu mengunggah file yang lebih besar dari 500 MB, mentransfer seluruh cadangan situs, atau menggunakan pembayaran otomatis, maka pertimbangkan untuk menggunakan klien FTP seperti FileZilla. FTP menawarkan transfer drag and drop dan dapat menangani file atau direktori besar dengan lebih efisien. Namun, untuk pengeditan harian dan unggahan kecil, pengelola file lebih nyaman dan mudah diakses. Dengan mempelajari cara menggunakan Bluehost File Manager, kamu memberdayakan diri sendiri untuk menangani tugas pemeliharaan web umum tanpa meninggalkan browser kamu. Dari mengunggah gambar dan mengedit kode hingga mengatur direktori dan mengelola izin, pengelola file menyediakan serangkaian alat yang kuat di ujung jari kamu. Jadi, gunakanlah dengan bijak untuk menjaga situs kamu tetap aman dan berjalan lancar. Dan sekali lagi, jika kamu ingin memulai dengan Bluehost, kami menyediakan link untukmu di bawah di deskripsi. Ini adalah link afiliasi, yang berarti kami mendapatkan komisi kecil saat kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan untukmu. Dan komisi ini benar-benar membantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Jadi jika kamu akhirnya menggunakannya, kami berterima kasih banyak sebelumnya. Dan jika kamu menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar kamu tidak pernah melewatkan video lainnya. Di channel ini, kami membuat video tentang cara membuat situs web, menjelajahi berbagai pembangun situs web, mendiskusikan nama domain, dan masih banyak lagi. Jadi pastikan untuk subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.